Allah yang Maha Kuasa, Engkau karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya mencerahkan pikiran kami, membersihkan hati kami, dan membuka pendengaran kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami dan menghayati apa yang Engkau firmankan kepada kami, dan kami memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 16. Amsal pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 16, yang mengatakan, Amsal-amsal Salomo putra Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu, sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau ikut. Jika mereka berkata, mari ikut kami, mari kita menghadang darah, mari kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan sewenang-wenang, mari kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu bersama kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita perhatikan PowerPoint yang saya buat bagi kita untuk mendalami firman Tuhan hari ini. Ya, temanya yang bermoral, yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita perhatikan Bapak Ibu. Ini merupakan ungkapan-ungkapan ya. Dan dengan demikian ada ungkapan atau ini semacam moto, ungkapan orang Jawa nih. Ya. Ini kalau orang Jawa, maaf nih kalau bacanya salah-salah ya. Dibilang ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Benar tidak nih orang Jawa bacanya ya? Benar ya. Jadi dikatakan jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Tuh. Ini motonya orang Jawa ya. Dan sangat menarik. Kemudian juga ada quotes yang beberapa juga menjadi sesuatu yang sebenarnya ungkapan yang sangat memberikan makna. Ajarkan anak-anakmu untuk menjadi pribadi yang baik. Dengan begitu dia akan siap menghadapi apapun yang ada di sekitar hidupnya atau sekitarnya, gitu ya. Kemudian Jerins, ia juga mau menyatakan bagaimana memahami keberadaan daripada kehidupan moral itu sendiri. Kita hidup di bumi ini tidak harus menjadi atau merasa paling bermoral, paling beriman, paling suci. Semua manusia itu sama. Bapak Ibu, ungkapan ini betul, semua manusia itu sama. Tetapi kita mau memahami dan kita menghayati sesungguhnya manusia seperti apa yang bermoral, yang bertanggung jawab. Karena itu ya, kitab Amsal ini menyajikan suatu bentuk pengajaran berupa amsal yang umum dipakai di timur dekat zaman dahulu. Hikmatnya itu khusus karena disajikan dalam konteks Allah dan semua standar kebenarannya bagi umat perjanjian Allah. Jadi dalam tradisi Yahudi tentang hikmat secara khusus tertulis dalam kitab suci, itu merupakan standar kehidupan untuk melakukan kebenaran Allah dengan kata-kata hikmat. Dan dengan demikian orang juga akan melakukan apa yang sesungguhnya untuk memahami hikmat Allah itu sendiri di dalam kehidupannya. Kemudian kita juga tahu bahwa kita kembali. Salomo menjadi sumber tradisi hikmat Yahudi. Sebenarnya banyak kata-kata hikmat yang ada di dalam tradisi Yahudi itu sendiri. Tetapi dikatakan ya, Salomo ini orang yang juga ketika dia berada di dalam kehidupannya yang sesungguhnya ia sendiri, kita dapatkan di dalam Alkitab ini ada 3 buku yang dia tulis.
Tahu Bapak Ibu apa saja kitabnya yang ditulis oleh Salomo? Yaitu Kidung Agung dengan apalagi? Kidung Agung, Amsal sendiri, dan Pengkhotbah. Itu ya, 3 kitab yang ditulis. Dan ini ada masanya ketika dia ditulis dalam catatan sejarah kitab-kitab itu, bahwa ketika dia menulis Kidung Agung itu dia masih muda sekali dibilang. Dia belum menjadi raja. Yang kedua, bahwa kitab Amsal ini ditulis dia sudah parubaya dan sudah menjadi raja. Ya. Lalu Pengkhotbah itu dikatakan dia sudah tua ketika menulis Pengkhotbah. Karena itu kita bisa lihat ketika dia menuliskan Amsal ini, bahwa sesungguhnya dia mau menyampaikan apa yang menjadi kehidupannya di masa muda, dan bagaimana ia ada dengan berbagai perilaku baik dan buruk, dan semua ada konsekuensi sebagai tanggung jawab hidupnya, terutama kepada Allah, kepada Tuhan. Dan tentu bahwa Amsal ini sendiri kita juga temukan ada beberapa yang penulis, tapi mereka tidak banyak. Yang dominan itu Salomo. Lalu Amsal-Amsal ini juga mau menyampaikan bagaimana Salomo ini, ya, ketika ia menjadi seorang raja, dia dikaruniakan hikmat oleh Allah, pengetahuan yang luar biasa. Dan itu memang menjadi jawaban doanya ketika kita baca di dalam Raja-Raja atau 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 11. Di sana disampaikan bagaimana ketika dia diangkat menjadi raja, lalu dia berdoa kepada Allah, "Aku tidak meminta apapun, karena aku sudah," kalau dikatakan kaya lah karena keturunan Raja Daud, gitu ya. Nah, tapi dia hanya minta hikmat. Ya. Dia tidak minta umur panjang, karena kalau orang Jawa umur panjang tidak punya hikmat, maka sia-sia hidupnya. Ya, gitu. Hikmat itu yang menuntun dia menjadi raja yang terkenal, populer. Ya. Bapak Ibu, karena itu dari kitab Amsal ini banyak kata-kata bijak, ungkapan-ungkapan, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan. Dan dengan demikian kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini ada 2 hal yang mau disampaikan kepada kita. Pasal 1 ayat 1 sampai 7. Di sana sebenarnya ini rangkuman dari apa yang dikatakan dari keseluruhan kitab Amsal ini sendiri, ya. Jadi pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu sesungguhnya jelas di sana tujuan tulisan dari kitab ini. Jadi ketika orang membaca Amsal ini, dia akan mengetahui hikmat dan didikan. Ya, itu. Tentu dikatakan apa itu hikmat, dan hikmat yang memberikan pengetahuan, pengertian, ataupun juga sesuatu yang orang akan tahu apa itu yang baik, apa yang buruk, apa yang salah, apa yang benar, menjadi orang benar, menjadi orang fasik. Itu di dalam kitab Amsal. Nah, dan banyak nasihat-nasihat, kata-kata bijak untuk keluarga, ya, untuk relasi seorang dengan yang lain, dalam berbagai posisi hidup dan kerja,
Bahkan juga akan ada banyak yang di dalamnya kita temukan bagaimana didikan supaya menjauhkan berbagai perbuatan-perbuatan yang dosa, yang tidak berkenan, dan bahkan dikatakan sangat menjijikkan di mata Tuhan. Itu didikan. Kepandaian yang melalui kebenaran, yang melakukan bukan melakukan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya. Orang dalam memiliki kepandaian, maka haruslah dia gunakan kepandaian itu untuk menyatakan, mewujudkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi jangan pakai kepandaian itu untuk menipu, memeras, ya, ataupun juga melakukan sesuatu yang justru membuat orang sengsara dan menderita. Ya. Kemudian memberikan kecerdasan bagi yang tidak berpengalaman, kebijakan bagi orang muda. Dan memang mau disampaikan bagaimana orang muda itu juga dikatakan tidak berpengalaman. Ya, kadangkala kita dengarkan kan ada ungkapan bahwa makan garam itu orang tua lebih dulu makan garam daripada anak-anak. Dan begitu. Pengalaman itu lebih banyak orang tua daripada anak-anak. Nah, sehingga penting bagi Amsal ini untuk mendidik anak muda. Karena apa? Juga dari pengalaman Amsal sendiri ya. Dia dengan berbagai hal yang dilakukan, ada pelanggaran-pelanggaran yang ketika dia juga menjadi raja. Apa Bapak Ibu pelanggaran yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu tahu Salomo apa yang dilakukannya? Yaitu ini saya PA ini. Yaitu apa? Memiliki istri yang banyak. Kalau yang banyak tidak persoalan kali Bapak Ibu ya. Artinya kalau dalam ada perjanjian lama banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa dia mengawini perempuan-perempuan yang bukan orang Israel, lalu mengikuti penyembahan berhala mereka. Ya. Dan pada saat itu kejatuhan bagi Salomo, di mana dia tidak lagi sungguh-sungguh untuk memiliki hikmat Allah itu. Seharusnya dia mengajarkan hal bagaimana orang tekun dan taat setia pada jalur jalan kebenaran itu sendiri. Itu tidak dilakukan Salomo, dan itulah yang kemudian juga dia mendapatkan apa yang menjadi masa depannya, keturunannya. Pada akhirnya di sana ada perpecahan. Dan kita tahu setelah dia kan Israel terpecah. Itu yang terjadi. Kehilangan konsep hidupnya sebagai orang muda yang benar dan setia. Menjadikan orang bijak bertambah bijak, yang berpengertian semakin cerdas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya, jadi Amsal, jadi jangan bilang saya sudah pintar, saya sudah bijak, jadi tidak perlu lagi baca firman Tuhan yang adalah hikmat itu sendiri, karena kita temukan hikmat itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi jangan
kita merasa lebih hebat dalam kehidupan kita tanpa mau mendengar sesuai dengan hikmat Tuhan. Ya. Karena itu semuanya dilakukan dalam hidup dan kata kuncinya adalah takut akan Tuhan. Ini menjadi kata kunci yang ada di Amsal. Kita baca semua ya sampai pasal 31 itu sebenarnya dalam bingkai takut akan Tuhan. Ayat 8 perilaku bijak. Ini bagian yang kedua. Orang tua memiliki peran penting. Karena di situ dikatakan, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan mengabaikan ya didikan ibumu. Jadi dengan demikian ini penting Bapak Ibu. Kenapa dimulai dari orang tua? Dan itu di dalam rumah itu sendiri. Ya. Itu penting dan memang harus dari dalam keluarga dulu. Bukan kemudian kita mau kasih kepada siapa. Kalaupun kita mau katakan ada hadir, kita berikan kepercayaan itu kepada gereja untuk membimbing dan membina. Tapi sepanjang waktu yang ada, bahwa ada peran orang tua yang lebih utama. Dan Tuhan pakai lembaga keluarga itu untuk ada dalam kehidupan bersama, persekutuan yang di dalamnya menemukan ada banyak didikan dan pengajaran dari dalam rumah itu sendiri. Sehingga ketika dengan kehidupan anak-anak, ya bagaimana kita melakukan nasihat, ajaran, didikan itu. Dan bagi orang muda, dengarlah ajaran ayah ibu, papa mama, ya. Jangan merasa sudah kok aku sudah punya pekerjaan yang baik, saya sudah bisa mandiri, saya tidak perlu dukungan, saya tidak penting lagi, papa mama terlalu, apa itu? Ya, tidak penting. Oh, saya lebih berpengalaman. Pengalaman apa? Ya. Sehingga kadang-kala orang muda saat ini kurang mau mendengar kan didikan dan ajaran orang tua. Atau bisa sebaliknya Bapak Ibu, jangan sampai di dalam keluarga itu sendiri anak-anak lebih baik dia keluar di sana, dia cari orang dan dia mau katakan di sanalah saya dapat didikan dan ajaran. Dan dia mau katakan lebih nyaman, lebih baik, lebih dari semuanya lah orang tuanya. Ya, pada akhirnya apa? Mereka lebih banyak untuk memberikan diri mereka. Apakah di sana mereka tahu ketika mereka ada, lalu mereka melakukan kehidupan yang benar dan baik dalam pengetahuan dan pengenalan tentang Tuhan. Maka itulah dari keluarga dulu membentengi mereka dengan cara apa? Penuh dengan lemah lembut, kasih sayang, mengajak merangkul mereka ketika mereka juga sudah ada dengan segala hidup mereka yang kita anggap itu buruk. Tapi kita mau menggandeng mereka, memeluk mereka, berbicara dari hati ke hati. Supaya mereka tidak lari dari luar rumah dan mencari yang salah. Sebab itu bahwa hindari pergaulan yang berdampak dosa. Bapak Ibu, banyak anak muda dia merasa lebih tenang, lebih tentram, pada akhirnya dia ikut pengaruh yang begitu besar di dalam dirinya.
Akhirnya dia akan masuk, dia merasa bahwa inilah pergaulan saya, tanpa dia punya pengalaman dan pengetahuan yang benar. Sehingga banyak anak muda masuk kepada pergaulan-pergaulan narkoba, pergaulan-pergaulan bebas tanpa kendali diri. Ya, itu yang mau disampaikan. Bahkan sampai kepada ajakan-ajakan untuk korupsi, untuk kerja yang tidak benar, tetapi ingin supaya mendapatkan hasil yang banyak. Ya itu. Bahkan kalaupun dengan demikian tidak lagi jujur. Ya. Dan itu yang mau disampaikan. Kadang cari jalan pintas, sekalipun dia tahu itu jalan pintas binasa bagi dia, maut bagi dia di ujung. Tapi kalau dia bilang ini sangat baik untuk saya dapat ya apa yang saya inginkan, apalagi itu adalah kekayaan. Kadang-kala orang tidak berpikir panjang karena kan saya punya uang yang banyak di situ. Ya. Maka ini mau disampaikan, berhati-hati, waspada. Sebagai anak Tuhan dengan begitu banyak pergaulan yang ada, jauhkan diri dari orang yang tosik. Orang tosik ya Bapak Ibu, itu racun itu. Kadang-kala juga orang tosik itu menurunkan mental kita, tidak mendorong, membangun yang baik. Dan dengan demikian bahwa juga di dalam keberadaan kita ini jangan kita masukkan orang-orang yang suka tosik dengan kita. Bahkan Amsal bilang jauhkan itu dari diri kita, dari orang itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bersih hati kita, ya, benar jalan kita. Lurus kita memandang ke depan dengan kehidupan kita. Ya, karena orang tosik itu suka menghancurkan, meremehkan, menghina, ya kan? Dan itulah kadang-kala juga berbicara yang tidak baik, yang tidak benar. Karena itu kita harus hindarilah orang-orang seperti inilah ya. Nah, cari itu teman yang baik. Jauhkan diri dari orang tosik ini, ya kembali lagi penegasannya bagi kita. Dan ya kita mau katakan di sini orang tua adalah panutan utama bagi anak-anak. Setiap kata, setiap gerakan dan tindakan memengaruhi. Tidak ada orang lain atau kekuatan luar yang memiliki pengaruh lebih besar daripada seorang anak selain orang tua. Ya, jelas ya. Nah, kalau saat ini orang tua, kalau ada sesuatu yang belum ada relasi yang baik dengan anak, pulang, lakukan itu. Supaya kita tidak kehilangan dan kehidupan kita bersama dengan anak. Bahkan itu juga kita ada dengan masa depan kita dengan anak-anak kita. Menghadirkan damai dan sejahtera dalam keluarga. Bapak Ibu, maka penegasannya bagi kita saat ini untuk menarik disimak, menunjukkan orang bermoral baik yang sangat cerdas, yang dapat menjadi inspirasi bagi semuanya. Ada beberapa hal ya, saya juga melihat dari artikel, dari berbagai tulisan-tulisan yang disampaikan tentang sesungguhnya orang lebih banyak itu memikirkan kecerdasan intelektual daripada kecerdasan moral. Ya. Nah, sehingga disinilah orang yang cerdas moral itu pasti dia memiliki integritas yang tak tergoyahkan.
Ya, jadi jangan kita itu terombang-ambing begitu dengan hal-hal yang datang masuk ke telinga kita, lalu kita simpan itu dalam hati. Ya. Dan kalau itu kemudian sesuatu yang begitu menyakitkan kita dengar, maka dengan hidup kita pun akan nampak di mana ada kebencian, di mana ada dendam, di mana tidak ada lagi rasa damai di hati. Dan juga dalam perilaku, apa yang kita keluarkan itulah yang juga kita lakukan, itu namanya integritas. Ya. Jadi dengan demikian, ya, apa yang kemudian kita mau sampaikan kepada orang bahwa aku mengasihi engkau, tetapi di belakang sana dia menceritakan hidup kita, keburukan-keburukan yang membuat orang lain juga ikut membenci kita. Ya. Itu integritas itu. Kalau engkau mengasihi orang, engkau juga sampaikan bagaimana saya mengasihi dan memberikan berbagai hal supaya kasih itu tetap terwujud. Sekalipun mungkin kita tidak menyenangkan atau tidak senang terhadap orang lain, tetapi saya mau menceritakan kebaikannya. Ya, jangan kejelekannya. Itu integritas. Atau jangan sampai kita sudah ada nih dengan akrab persahabatan kita, orang datang, lu jangan sahabat dengan dia. Dia itu pelit tahu. Dia itu macam-macam kita sampaikan lah ya. Nah, jadi orang kemudian renggang di sana. Itulah Bapak Ibu. Ayo, integritas itu harus kita lakukan. Selanjutnya, keberanian bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi setiap orang itu punya tindakan, keputusan apapun untuk dia lakukan ya, setiap orang. Dalam menghadapi pergumulan, masalahnya, persoalannya, hidup keluarga, rumah tangganya, pekerjaannya, maka orang akan melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai sebuah tindakan, menyelesaikan persoalan ini itu dan begitu banyaknya. Maka di sana Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu ambil keputusan itu, maka kita bertanggung jawab. Supaya kita tidak mengkambing hitamkan orang lain. Oh, saya seperti ini karena itu. Tunjuk begitu. Saya enggak mau, bukan tunjuk Bapak Ibu depan ya, saya tunjuk di atas. Ya. Tidak. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Apa yang Ibu, kalau itu salah, jangan menyalahkan orang. Tetapi kembali kepada Tuhan dan bicarakan kepada Tuhan ya. Sampaikan kepada Tuhan, aku sudah salah nih, aku minta lagi Tuhan bimbing saya supaya saya menemukan keputusan dan tindakan yang benar. Itu datang kepada Tuhan ya, itu hikmat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terakhir disampaikan, terus menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral Kristen. Ya, itu. Jadi dalam segala hidup kita ada banyak pengaruh, bahkan itu dunia digital, gitu ya Bapak Ibu. Setiap hari seliweran itu di dalam media sosial kita, macam-macam di sana. Mau yang dari orang hidupnya dengan kekayaannya, makanan yang enak, pakaian yang bagus, apalagi jalan-jalan ke luar negeri, apalagi Bapak Ibu, ya banyak ya, sampai kepada, jangan-jangan ini bapak-bapak yang suka ini,
Ya. Orang pakai bikini di situ, orang pakai apa lagi, banyak-banyak di situ ya. Nah, jangan di-add ya, jangan di-add kalau yang begitu-begitu. Ya itu kan bisa merusak pada akhirnya ya moral kita. Nah, itu yang mau kita jaga. Nilai-nilai moral Kristiani itu tetap ada dalam hidup kita sekalipun begitu banyak kenikmatan yang datang, yang dipertontonkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, maka keynote speaker-nya biarkan hanya firman yang mengisi pikiran dan hati kita, memberi hikmat dan menuntun atas segala keputusan dan tindakan kita. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.